Apakah ada yang spesial pada update Pitup kali ini? Yuk kita kepoin sama-sama. Kali ini edisi 25 Mei ya. Di bagian pertama kita akan mengobok-obok tentang ciri-ciri Pitup bisnis nggak beres. Apa aja? Yang pertama, logonya jelek. Kemudian yang kedua, marketing plan-nya ada paket-paketannya. Kemudian yang ketiga, tampilan webnya jelek. Ciri keempat, kalau lagi Zoom meeting, tampilan backgroundnya jelek alias amburadul. Kemudian ciri kelima, cuma duit mulu yang diomongin. Dan ciri yang keenam, bisnis digital yang kewar-kewar ustadz tua dan pendeta tua. Sedangkan yang muda cuma ngasih semangat. Kalau ada tambahan silahkan ditambahkan di komentar. Lanjut lagi, segmen selanjutnya curhat member Entub. Pitup masih blow on ya, nggak usah diharapkan lagi. By the way, monggo kita ramaikan lagi kasus Pitup ini, yang nasibnya juga tak jauh beda dengan robot trading. Pitup dan sederet skema ponzi lain aja mesti nungguin korban dulu ya kan? Berarti kan baru mengenal bisnis digital, buktinya manut aja dibodohi Pitup. Pokoknya kalau ada orang tua gaptek terus ngomongin bisnis online-onlinean, ketawain aja dia. Ha! Mungkin muda fisiknya, tapi si kepalanya nggak pernah di-upgrade. Sama aja bohong, alias sami mawon. Paling gampang kita lihat kapasitas seseorang dari rekam jejak 2-3 tahun ke belakang. Portofolio bisnisnya apa aja? Terus hidupnya sekarang gimana? Kayak Pak Kismin. Lebih ke mental maling, yang penting dia cuan. Tapi nggak mau tanggung jawab sama member yang direkrut. Kalau ada orang nawarin bisnis online harus sinkron sama pengalamannya dia. Dan harus seputar bisnis online sebelumnya. Jangan percaya orang nawarin bisnis online, tapi dianya ustadz yang nggak pernah bisnis online sekalipun. Pokoknya sebaik apapun cover seseorang, tidak ada jaminan bakalan baik beneran, apalagi yang baru kenal, ya toh. Barokah doa akan bersinergi dengan siapapun yang bersama-sama untuk mencari keadilan dan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh member-member Pitup. Alasan mengapa kita bersatu dengan komunitas yang membela hak member, yaitu bersatu untuk mencari keadilan. Apa? Keadilan. Karena pada dasarnya kebenaran itulah yang sejati. Cepat atau lambat pasti akan terungkap. Semoga semua segera terbongkar. Amin. Buat VTuber di seluruh Indonesia, kita terus selalu mengedukasi agar kebenaran ditegakkan. Yang buruk akan segera berlalu dan yang baik akan segera datang. Cari uang susah-susah, tahu-tahu diperas oleh para penipu Pitup. Menyedihkan. Pening kepalaku kalau keinget uang habis dalam sekejap. Terkadang memang sesuatu yang benar sekalipun kalau dijelasin sama oknum-oknum jadinya salah atau tidak sesuai ekspektasi. Jadi awamnya ngobrol tema tertentu sama yang udah menggelutinya dan punya rekam jejak yang baik. Kalau udah kayak gini lain kali harus lebih hati-hati. Kalau perlu harus ada perjanjian dibawa ke notaris. Mindsetnya pokoknya kalau ada yang nawarin bisnis baru anggap saja pasti bisnis bodong. Udah kapok main bisnis online, mending bisnis yang real aja, yang udah jelas sama pakarnya. Yang disebut bisnis itu mau online, offline, virtual, digital atau apalah, yang penting ada jual beli barang atau jasa yang sudah ada marketnya. Nggak kayak Pitup, uang asli ditukar pipi. Produk bukan, jasa juga bukan. Lihat logonya Pitup aja udah tahu bahwa itu APK nggak beres. Bisnis model Pitup sudah pernah saya temuin bertahun-tahun yang lalu, hanya beda platform aja. Percaya aja deh, wong nggak pernah desain logo, jadi nggak paham logo yang bagus atau enggak itu ciri-cirinya seperti apa ya. Ya, emang beda-beda. Ada yang harus dipelajari dulu marketing plan-nya dulu, buat tahu itu money game atau bukan. Kita semua harus kawal terus kasus Pitup di Bareskrim, sampai para petinggi Pitup bertanggung jawab atas kelakuannya yang telah menipu 17 juta member Pitup di seluruh Indonesia.
Sampaikan pula kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, bahwa picup itu sudah scam abadi. Goblok dipelihara, bukannya sudah diberi penjelasan kalau picup itu adalah skema Ponzi. Mau lo tungguin sampai meninggoy pun gak bakal aktif. Kalaupun aktif, palingan juga sudah ganti kulit dan pipimu gak akan bisa terjual. Sudah berapa kali lo tanya picup on, ada otak gak lo? Dalam hidup itu terkadang mesti ada kerasnya juga. Sebab hidup adalah proses pembentukan karakter menuju jati diri. Diancam itu sudah resiko, dan dengan senang hati kami sambut resiko itu. Selama masih dalam kebenaran Tuhan, pasti akan aman kok. Doakan juga mereka-mereka yang belum sadar kena tipu picup, segeralah sadar. Rugi pas track itu kita anggap aja kalah judi, ya kan? Mereka hanya berlindung di balik kata-kata saya juga korban. Tapi kalau semua downline pada kirim bukti, fix modal itu semua leader. Sekalian saja dipiralkan wajah penerima duit pipi, biar mereka tanggung jawab balikin duit kita. Contohnya saja konten kreator pro manajemen. Mereka dengan sengaja menutupi, membalut kebohongan demi kebohongan tanpa malu-malu. Demi apa? Yaitu demi terhindar dari gejolak pelaporan member-membernya. Kalau kena TPPU, rumahnya bisa ikut melayang tuh, disita. Intinya mereka akan berusaha untuk berlindung, biar nggak kena masalah. Kejujuran dan kebenaran akan selalu menang, brother. Ingatlah kata pepatah, sedalam-dalamnya bangkai dikubur, baunya pasti akan kecium juga, ya kan? Kalau mau balikin duit kita, baru dicabut pelaporannya. Gitu aja. Sehebat-hebatnya kejahatan berkuasa, pada akhirnya akan tumbang juga oleh yang namanya kebenaran. Sukirman kehabisan argumentasi, semua akan terseleksi alam dengan sendirinya. Jelas terbukti, orang-orang yang pro manajemen picup lambat laun kehabisan kata-kata untuk membantah realita yang terjadi. Mereka tidak akan kuat menghadapi kenyataan. Di sini mereka dibantai habis oleh sekelompok orang-orang cerdas. Sebaliknya, di grup ini tidak pernah mengkick siapapun. Namun orang halu yang penuh kebohongan akan mundur dengan sendirinya. Catat. Hal itu jelas membuktikan sehebat-hebatnya kejahatan, kebohongan, dan kebusukan berkuasa akhirnya akan tumbang oleh kebenaran. Begitu pula di jalur hukumnya, tinggal tunggu saatnya aja. Mana jagoan-jagoan picup, pembela-pembela picup, mari sini diskusi. Sigit, Mamuri, Sukirman, kalau picup itu menurut kalian benar, maka belalah. Kami sedang maki-maki picup ini, ayo diskusi. Silahkan belalah picup haram junjungan kalian. Jangan beraninya bikin grup sendiri kalau ada yang membantah main kick. Amatiran itu namanya. Mari kita lawan penjahat-penjahat picup dengan bahasa, sastra, atau kenyataan. Kalau mampu, pakai ilmu logika. Kapan ya kita diundang ke KVI untuk buka obrolan suara? Sama para bebek-bebeknya sendiri aja, mereka nggak berani diskusi dalam obrolan suara langsung. Apalagi sama kita-kita, ya toh? Nanti kalau kucing sudah bertanduk, baru deh picup on. Sabar aja lah, akan ada saatnya meningsoe itu Ponzi mah. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kebohongan akan kalah oleh kejujuran. Kebohongan sudah kebongkar, sekarang mereka bisa pakai baju oren. Nggak usah dijelasin juga, udah pada paham kalau picup itu bisnis tipu-tipu. Picup itu long life ngibulnya. Sudah nggak waktunya ngejelasin picup APK money game, karena kita semua udah tahu dari zaman kadal. Kadal dibahas. Untuk itulah bagaimana caranya agar segala kecurangan picup segera dituntaskan sebelum zaman kadal berubah jadi zaman biawak. Kalau cuma nge-share bukti picup nipu, jawabannya cuma satu, sudah tahu. Ya sudahlah. Sekian saja update-nya ya. Terima kasih udah nyimak. See you.